supaya jadi gambaran juga nanti ketika semester 7 yang udah saya jelaskan juga gitu, kalau nanti kita memang berjangka yang dimana kita langsung mempraktikkan langsung berhadapan dengan siswa gitu. Jadi sangat penting itu untuk mendapatkan ilmu dari banyak sekolah-sekolah. Dari pendidikan pariwisata ini sudah terakreditasi internasional. Kebetulan aku udah dibeli itu ada modal lainnya, tapi ngantrinya wah super ngantri ya karena mungkin viral dan enak. Hai, halo Sobat Turan Podcast, kembali lagi di Turan One Podcast. Suara kita kaya bersama. Bersama saya Dita Ngeraini dan saya Pak Novan Bebe Rizky yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Wah Pak Novan, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari akun-akun teteh-teteh Bandung. Wih, jauh-jauh ke Malang dan aku podcast kita. Iya Pak. Dari mana kamu? Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wih, dari UPI. Dari UPI. Selamat datang di bumi Arema. Beliau adalah teteh. Kalau akun ini namanya Akang Zahra. Akan Zahra, salam kenal. Nah, kalau teteh-tetehnya ini namanya Kak Naila. Kak Naila, selamat datang. Mungkin tetehnya diberi waktu dulu untuk kenalan. Oke, baik. Silakan rekan-rekan teteh. Yang boleh. Terima kasih sudah menyambut kita secara ya. Izin perkenalkan, saya Muhammad Zahra Abdurrahman, saya sebagai mahasiswa dari Pendidikan Pariwisata dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan juga kebetulan saya sebagai duta Pendidikan Pariwisata di Duta Bidang Jurusannya di tahun 2020. Ternyata duta. Izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Naila Nazla Zahira, bisa dipanggil Naila. Saya juga merupakan mahasiswi dari jurusan Pendidikan Pariwisata dan juga merupakan pasangan Duta Pendidikan Pariwisata 2023. Spesial bisa tampil hari ini ya. Udah jauh-jauh dari UPI, kita kedatangan dutanya langsung. Dutanya langsung. Oke, sebelum kita lanjut, ya juga alumni UPI loh. Dua yang sama. Biar sama ya. Oke, siap lanjut, Pak Dita. Oke, jauh-jauh dari Bandung ke Malang pasti bakalan banyak cerita perjalanan dari Bandung ke Malang. Nah, kakaknya ini mungkin gimana nih perjalanannya kemarin? Seru nggak? Oke, perjalanannya sih lumayan seru ya karena ini merupakan film terakhir juga di angkatan karena ini kita udah nggak di kelas lagi ya, kebetulan di semester 6 kita udah mulai belajar training kalau SMK mungkin PKL ya. Bulan lalu semester 7 kita udah P3K mengajar di SMK. Sudah. Iya, jadi mungkin ini momen terakhir sama angkatan gitu. Jadi selama perjalanan walaupun jauh dari Bandung ke Malang ini benar-benar enjoy karena kebersamaannya gitu. Iya, Kak ya. Iya. Jadi dari Bandung tujuannya ke Malang. Nah, kalau boleh tahu ya Kak ya, tujuan ke Malang itu ngapain sih Kak? Untuk tujuan kita tadi juga sudah disebutkan karena itu merupakan field trip yang merupakan tugas angkatan gitu ya. Tujuan utamanya itu kita untuk pembelajaran ya. Jadi kita datang ke Malang itu tidak hanya jalan-jalan, kemudian juga kita memiliki tugas untuk mengincar project yang nantinya ada ujian juga. Jadi field trip itu tujuannya untuk belajar untuk observasi dan juga salah satunya juga di sini salah satu negara ini juga kita melakukan observasi juga mereka ikut di sana. Kita bangun kita SMK yang didatangi Sama dulu ya. dari sekian banyak SMK yang ada di Malang. Harus yang dituju agar SMK hati. Kenapa kok memilih sekolah kami? Kenapa kok harus
ke SMK Saturan. Mungkin kalau dari hasil itu SMK kemarin dari kita juga kan melakukan observasi gitu ya. SMK apa aja sih yang ada, SMK apa aja sih yang ada di Malang. Nah kita melakukan research itu, melakukan list dan juga melakukan pencarian data itu apa aja sih yang ada di SMK wisata yang ada di Malang ini. Dan kita menemukan salah satu keren yang dimana di dalam itu ada jurusan yang mana tata boga dan juga perhotelan, di mana itu juga merupakan apa ya, konsentrasi pariwisata juga. Wisata juga gitu. Jadinya Terima kasih sudah memilih SMK Terima kasih sudah menjawab dengan baik gitu. Saya dengar nih Pak. Ini dari sini itu melakukan talkshow dengan tema cara menjadi milenial. Iya, jadi sekarang itu lagi berlangsung di bawah di drama itu talk show. Jadi memang dari mahasiswa UNI itu kesini tidak hanya untuk main saja, mungkin lebih jelasnya lagi bisa ditanyakan kepada karakter. Gimana? Karena kebetulan kita pendidikan pariwisata yang pasti menyandang SPD gitu. Jadi kita juga perlu melakukan riset observasi gitu, nggak cuma SMK yang ada di Bandung, tapi juga di luar kota Bandung gitu. Karena kita juga pengen lihat gitu, kira-kira di berbagai kota itu SMK pariwisata itu seperti apa gitu, supaya jadi gambaran juga nanti ketika semester 7 yang udah saya jelaskan juga gitu, kalau nanti kita memang menjaga dan gimana kita langsung mempraktikkan langsung berhadapan dengan siswa gitu. Jadi sangat penting itu untuk mendapatkan ilmu dari banyak sekolah-sekolah. Memang tujuannya adalah mencari ilmu disesuaikan dengan sumber yang terbanyak. Mungkin dari tidak hanya di Bandung saja, tapi juga di luar Jawa Barat, salah satunya di Jawa Timur. Kemudian kita juga punya beberapa itu Pak. Kalau saya cari di Instagramnya UPI ya Pak, Ya. ada beberapa yang saya tertarik. Ada apa ini? Kayak ini. Nah, ini Pak. Kamu dengan pemerintah terakreditasi internasional. Wah, sudah akreditasinya internasional ya? Iya. Oke, ya mungkin bisa diceritakan. Kebetulan kami juga waktu itu sebagai perwakilan untuk menyambut dari Jerman langsung ya. Jadi dari Jerman itu langsung datang hasil kami itu ke UPI gitu. Kita menyambut, lalu di situ juga dalam prosesnya ada presentasi, lalu juga ada sedikit tanya jawab gitu ya, mungkin lebih ke observasi lewat wawancara, dan kita juga sebagai perwakilan di situ kita diwawancarai dari banyak ya, ada dari Austria juga gitu, jadi bukan hanya dari Jerman gitu. Jadi ya memang dari pendidikan pariwisata ini sudah terakreditasi internasional begitu. dan mungkin fun fact-nya dari pendidikan pariwisata itu merupakan program studi baru gitu. Jadi program studi pendidikan pariwisata itu baru ada ujinya tahun 2019. Jadi pelaksanaan akreditasi ini tuh baru dilaksanakannya tahun kemarin gitu. Iya, berbarengan juga dengan jurusan pariwisata. Dan alhamdulillahnya sudah sertifikasi. Dan pendidikan pariwisata ini adalah satu-satunya jurusan pendidikan pariwisata yang ada di Di Indonesia ya? Iya. sekali. Makanya tadi kan rekan tetehnya menekankan bahwa menjadi salah satu prodi di pendidikan pariwisata. Saya dulu saya cerita ya. Iya, flashback ya. Tadi saya dulu itu pernah mengikuti pendidikan juga di UPI, tapi programnya adalah PPG Praja. Nah kebetulan sebelum saya diarahkan di Fakultas Tekniknya, saya itu memang ditempatkan di FPIPDS. FPIPDS ini yang menaungi pariwisata. 2 minggu kami di sana dipelajari tiketing, guiding dan lain sebagainya. Makanya saya bingung, kayaknya dulu belum ada, masih murni kan dulu ya. Sekarang sudah ada, makanya kok tahun 2009 pas saya lulus baru ada. Telat dan berulang. Makanya itu tadi kok tumben, maksudnya kenapa kok harus ke sekolah? Apakah memang ingin dicetak menjadi guru? Ternyata memang sudah ada prodinya, dan satu saat
lingkupnya di Indonesia. Berbicara tentang pariwisata, kan kita di SMK ada jurusan yang berbau dengan pariwisata. Dan mungkin ada kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk bisa terjun ke dunia pariwisata. Gimana Kak? Dari itu untuk kompetensi dasar mungkin ya, kalau untuk dari siswa sendiri yang paling penting kalau misalnya orang pariwisata itu pasti tentang informasi. Mungkin udah nggak asing gitu pariwisata, dan itu menurut kami itu paling dasar gitu, dan memang dari dosen juga mendukung mahasiswanya untuk 4G gitu, dan dari di sana merupakan dasar di mana kita itu bukan event pariwisata kalau untuk 4G. Dari sana berawal dari 4G itu yang paling penting untuk kita sebagai siswa pariwisata. Dari mana dari kamu? Mungkin pertanyaannya dari kan dasarnya polisi penggunaan apa aja sih kompetensi yang harus dimiliki, dan tentunya itu dari praktikumnya, karena dari mahasiswa terutama di kami juga nantinya akan melakukan job training di mana nanti akan dilatih dari segi praktikumnya, dari segi praktisnya. Berarti kompetensi yang harus dimiliki adalah 4G. Nah, kamu boleh tahu, mungkin bisa dijelaskan 4G itu apa sih? Mungkin di rumah pada nggak tahu berapa di 4G. Boleh dimulai dari saya atau kamu duluan? Oke, boleh tinggal di sini. Jadi di kami itu 4G itu merupakan singkatan dari yang pertama itu grooming, greeting, lalu gesture, dan yang terakhir itu global marketing. Nah, mungkin yang greeting ini kan yang artinya menyapa gitu ya. Nah, bagaimana sebagai insan pariwisata tuh harus yang memberikan greeting yang baik gitu ya, karena kita sebagai pelayan, sebagai melayani ya, gitu kan. Cara hospitality-nya mungkin ya. Cara hospitality-nya, lalu juga grooming gitu ya. Grooming itu dari segi pakaiannya, pakaian rapi, mulai dari rambut hingga ujung kaki. Lalu juga mungkin boleh dilanjutkan. Mungkin selanjutnya itu ada gesture itu ya mungkin kita berhadapan dengan sesama ya yang lain gitu, dari mungkin dari mimikanya, gesturnya gitu, kayak lebih menunduk gitu. Dan terakhir global marketing itu apa ya, lebih ke sikap gitu ya, penyesuaian gitu, penyesuaian sosial. Jadi kita harus tahu menempatkan, apalagi kita juga kan sebagai event pariwisata bertemu dengan beda-beda ya, apalagi ada yang dari luar negeri, ada dari luar negeri, kita juga harus menyesuaikan dalam Yang kalian ini harus menghargai budaya, harus menghargai budaya orang lain dan budaya kita sendiri. Saya jadi mengerti tentang pariwisata. Iya kan? Jadi memang dulu fun fact juga ya, saya pertama kali di Bandung karena sebut saya boga. Mungkin kalau di boga ya kita memang bunyinya di kitchen ya, dihubungi hanya mungkin pada saat pelayanan restoran seperti itu. Tapi pada saat saya datang ke Bandung, ke UPI, setelah itu di depannya UPI juga ada NH. Ya. Ternyata memang salah satu yang betul yang dinamakan 4G tadi, memang ditekankan meetingnya, ditekankan groomingnya. Dari situ saya belajar. Akhirnya ilmu itulah yang saya bawa ke SMK sini untuk diterapkan di anak, khususnya saya mengajarnya di jurusan perhotelan. Jadi anak-anak groomingnya yang kita tingkatkan seperti itu, salah satunya seperti itu sih. Pantas Pak, itu kalau grooming wah keren banget. Tapi dari rambut sampai ujung kaki. Ini tadi pas nggak grooming, makanya baik. Kemudian ada beberapa artikel viral, turis Italia sebut Bali jadi wisata murah Sandiaga Uno, kita terus benahi. Nah, gimana nih Kak, menurut Kakak dari pariwisata? mungkin sebenarnya itu jadi ada pro kontra ya mengenai hal ini gitu. Pokoknya mungkin karena di kita murah itu dapat mendatangkan wisatawan asing gitu untuk mendatangkan kita, tapi kontranya sendiri maksudnya adanya apa ya? Iya betul, over turis, dan juga mungkin secara ekonominya juga kita itu bisa lebih loh gitu untuk dapat pendapatan gitu. Dan mungkin ini juga masih terus jadi perbincangan gitu ya di dunia pariwisata mengenai Bali itu wisata murah gitu. Tapi ya selalu ada konten gitu. Jadi kalau dari aku
juga di Bali itu merupakan apa ya, tempat wisata ikonik di Indonesia. Itu kan pusatnya di sini kan. Dari artikel ini menyebutkan bahwa di wisata murah itu kalau tempat saya ya akan terjadi overtourism sama dari segi dampak negatifnya gitu. Terus juga kan Bali itu menawarkan wisata alam di mana itu merupakan salah satu ekowisata gitu. Nah mungkin ada dampak negatif lainnya itu dari pencemaran lingkungannya maksudnya. Oke, kalau dari segi positifnya mungkin secara ekonomi dan juga financial pariwisata Indonesia dapat berkembang, namun juga kita harus memperhatikan apakah ada dampak negatif dari wisata Bali ini. Karena seperti yang kita semua tahu ya Kak Ella, Indonesia itu kaya akan keberagaman dan sumber daya alamnya. Nah, bagaimana kita sebagai warga lokal untuk mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya alam dalam bidang pariwisata? Baik, mungkin kalau dari sudut pandang saya, jadi kita itu dari potensi dulu yang kita kelola menjadi daya tarik. Mungkin kita harus mengenali dulu potensinya itu apa yang muncul di sana. Apakah itu layak dipoles untuk menjadi daya tarik itu sendiri. Kalau sudah layak, contohnya ya kita juga harus membangun 5A-nya. Ya, kalau di pariwisata kebetulan saya juga ngajak pariwisata. Mungkin 5A, mungkin kakak teteh sudah nggak asing. Accessibility, akomodasi, attraction, activity, dan mungkin yang terakhir adalah aktivitas. Jadi memang harus dibenahi dulu semua fasilitasnya agar apa? Agar turis yang datang ke sana itu juga nyaman. Mungkin kalau dari Betul sekali, betul banget. Kita bisa mengambil contoh gitu karena saya juga dari Garut mungkin Ya, Garut sendiri itu pariwisatanya itu lengkap gitu. Kalau misalnya belum tahu gitu ya berapa dari hutan itu, kalau di Garut itu dari mulai disebutnya hotel dikelilingi gunung. ya betul. Iya, gunung, pantai ada, terus air terjun banyak gitu ya untuk ada di Garut sendiri gitu. Tapi untuk pengelolaannya itu kebanyakan banyak yang ngurus dari akses jalannya. Nah, jadi sebenarnya kita itu terlalu apa ya, memfokuskan ke hal besar tapi hal kecilnya tidak diperhatikan gitu. Seperti jalan kan itu merupakan kenyamanan Iya, utama gitu, dan mungkin bisa dibenahi dari hal kecil dulu gitu untuk pariwisata. Setuju sih. Kalau dari Aku sih paling ada beberapa indikator ataupun kriteria yang perlu diperhatikan gitu ya dalam pengembangan pariwisata. Yang pertama itu konservasi dari alamnya itu sendiri, karena menurut beberapa artikel dan juga apa ya, berita-berita yang saya baca itu konservasi alam di Indonesia itu masih dibilang kurang gitu, kurang maksimal. Mungkin dari pengelola wisata maupun juga partisipasi masyarakat dalam pengembangan konservasi alam itu perlu diperhatikan. Terus juga dari penerapan ekowisatanya juga masih harus diperhatikan. Dan pariwisatanya juga berkelanjutan. Betul. Itu yang sekarang lagi diboomingkan, wisata berkelanjutan. Pariwisata, kita coba balik ke Bandung lagi nih Kak. Oke, baik. Udah jauh tadi sampai Ya, Bali, kita sampai balik balik lagi. ke Bandung. Saya kan tahu Bandung itu karena sebelah. Karena sebelah ini kalau pariwisata dari apa nih? Wah, kalau saya selama 1 tahun di sana itu semua sudah saya coba. Karena kan di sana ya sama, mungkin kakak tetehnya di Malang, nyoba apa yang ada di Malang gitu ya. Kalau saya sih di sana semua suka. Contohnya ada soto Bandung yang di Gegagakom, Iya, ya. iya. Terus cuanki serayu, Oh, udah coba ya? udah kesana. Terus cendol Elizabeth, terus sama cemar. Cemar itu di Cemar, di daerah Asia Afrika. Jadi kayak makanan-makanan, Angkringan itu bukan? iya kayak warteg gitu tapi versinya Sunda sih. Oh, Terus iya, iya. lenca, Oh, udah coba lenca. lenca Bu Imas. Oh, iya, iya, betul lah. Versi. Kalau ikan bakar sejarah kamu udah nyoba? Oh belum. Oh, belum. Mungkin nanti ikut aja mungkin Bapak. Yang dikangen ini satu. Apa? Sebelah UPI, sebelahnya Lokman. Oh, iya. Itu the
best sisa, bahkan dulu karena saya ngekos ya kadang nggak sempet apa masak paginya, ya cuma bawa nasi Pakai sebelah. makanya bahkan sampai akan banding ini bagiku enak gitu. Itu sih best banget. Itu kan dari Pak Nafal. Mungkin dari kakak-kakaknya nih yang di Malang apa aja yang dari Malang? Yang di Malang kebetulan aku udah beli makan semakin. Itu ada saudara lainnya tapi ngantrinya wah super ngantri ya karena mungkin viral dan enak Iya. gitu ya. Mungkin dari Kalau aku aku tadi yang makanan manis kayak Oh ini Bapau Simasari. Oh, Bapau Simasari. Bapau itu Simasari. itu tadi malam dokumentasi. Enak. mungkin nasinya Pak Ibu ini ya Pak? Iya kan, coba bolu juga. Mungkin kalau bakso harus nyoba beberapa bakso yang Nah iya kebetulan Malang pengen nyobain bakso Malang tapi aku harus gimana? Oke, nanti kita spill di belakang. Nanti kalau di sini Jadi buka endorse lah. Kalau ngomongin soal kuliner Pak Nafal pasti tahu semua. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami sesuai SMK Kebetulan khususnya dalam prodi pariwisata ya Pak? mungkin kalau dari saya sendiri tadi udah keliling juga ya dan mungkin ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menerima dari pendidikan pariwisata tadi juga sudah disambut dengan baik. Kita diajak keliling-keliling terus sama duta-dutanya juga yang cantik dan juga ganteng-ganteng ya mas dan mbaknya gitu. Tadi juga kita udah nyobain beberapa hasil dari anak-anak SMK yang Tataruga ya. Tadi udah nyobain kulinernya, terus juga ada semacam kayak gitu dan enak-enak semua gitu ya. Jadi ingin mengucapkan terima kasih juga gitu yang sebanyak-banyaknya dan mungkin angkatan kelas 12 gitu Bu yang mau masuk pendidikan pariwisata. Boleh gitu. Satu-satunya pendidikan pariwisata. Kalau dari awal dari aku sih paling sama gitu ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyambut dan juga telah menjamu kalian dengan sangat hangat. Mungkin untuk pesan kepada para siswa di SMK Kebetulan Malang khusus kelas 12 mungkin bisa dihitung gitu ya. Melanjutkan program studinya di khusus di pendidikan pariwisata. Ditunggu ya teman-temannya kelas 12. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan bisa berkunjung lagi ke sini. Pastinya kita ke Malang dong Pak. Iya. Terus ke Malang kita harus kulineran di sana. Iya, kita juga harus ke Bandung. Iya. Bandung. Jadi mungkin nanti kita ya. spill ya. Siap. Iya. Nah, mungkin sebelum saya tutup saya punya pantun. Oh boleh. Siang hari makan kuaci, Cakep. dimakan bambu asin. Cakep. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk teman-teman podcast di luar sana, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang menarik lainnya. Dadah! Dadah.